Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kita semua. Terima kasih sudah mau mampir. Kami akan menemani waktu Anda beberapa menit ke depan. Sebelumnya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Lalu jika Anda tidak setuju atau menyalahkan apa yang saya sampaikan, maka silahkan kita berdiskusi di kolom komentar dengan ilmu, dengan referensi buku, kitab, bukan dengan caci maki, hinaan, dan lain sebagainya. Lalu sebelumnya tentu kita tahu bahwa kita mempunyai diri, mempunyai nafsu, mempunyai jiwa, yang mana diri atau nafsu atau jiwa itu menurut Kamus Besar Bahasa Arab adalah nafsun. Nafsun ini banyak beberapa kali disebutkan di dalam Al-Quran, seperti di surah Asy-Syamsu ayat 7, wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa atau diri atau nafsu dan penyempurnaan penciptaannya. Falhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Tuhan mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa atau diri atau hati atau nafsu. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwa atau diri atau hati. Maka dari ayat ini kita ketahui bahwa kita mempunyai diri kita atau hati kita atau nafsu kita atau jiwa kita, yang mana jiwa kita itu akan beruntung jika kita melakukan ketakwaan atau apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta. Tapi hati kita, jiwa kita, diri kita, nafsu kita akan merugi jika kita mengotorinya dengan melakukan perbuatan maksiat. Lalu tentu kita sebagai orang yang mempunyai akal, yang mana akal tersebut kita tahu bisa menggunakan untuk membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar. Sehingga menurut akal sehat, kita ingin diri kita, jiwa kita, hati kita itu baik dan beruntung. Maka caranya adalah hindari perbuatan maksiat dan lakukan apa yang Sang Pencipta suruh, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Bagi yang masih belum bisa, maka ayolah kita sedikit demi sedikit mengerjakan kebaikan, mengerjakan ibadah, sampai kita bisa istiqomah terus-menerus mengerjakannya, dan kita mencoba sedikit demi sedikit meninggalkan maksiat sampai kita terus-menerus atau istiqomah tidak melakukan maksiat. Lalu jika semua cara sudah kita lakukan tapi kita tetap melakukan perbuatan maksiat dan kita tetap merusak jiwa kita, hati kita, nafsu kita, padahal kita tahu itu adalah salah, maka cara terakhir adalah
Ingatlah bahwa kita manusia bisa mati. Ingatlah bahwa kita manusia bisa mati. Lalu jika kita mati, apa yang kita persiapkan untuk menghadapi bekal akhirat? Walaupun ada beberapa orang yang tidak percaya ada kehidupan sesudah mati, sehingga mereka berbuat seenaknya ketika masih hidup, dan mereka menganggap ketika mereka mati, mereka jadi tanah dimakan ulat. Tapi terlepas apapun itu, coba pikirkan bagaimana seandainya kehidupan sesudah mati itu ada, maka akan sangat binasa. Nah, bagi orang-orang yang tidak percaya ada kehidupan sesudah mati, coba pikirkan sedikit saja bagaimana seandainya jika itu memang ada, maka kalian akan celaka secelaka-lakanya. Nah, maka bagi orang yang tidak percaya ada kehidupan sesudah mati, coba buka pikiran bagaimana jika seandainya itu ada. Lalu untuk kita yang mempercayai kehidupan sesudah mati, maka kita pikirkan apa persiapan kita untuk mati. Coba kita pikirkan bagaimana seandainya jika kita mati dalam keadaan melakukan maksiat. Kita suka berzina misalnya, kita suka mabuk-mabuk, kita suka berjudi, kita suka membicarakan aib orang lain, kita suka mengadu domba orang lain, kita suka menjolomi orang lain. Coba pikirkan sedikit bagaimana seandainya jika kita mati dalam keadaan seperti itu. Kita mati dalam keadaan menggibah orang, kita mati dalam keadaan membuka aib orang, kita mati dalam keadaan berzinah dengan anak orang, kita mati dalam keadaan berzinah dengan istri orang, kita mati dalam keadaan berzinah dengan ibu orang. Coba kita pikirkan bagaimana seandainya ketika kita berzina kita mati. Nah, makanya hindari perbuatan maksiat, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Dikarenakan kita tidak tahu kapan kita mati, maka ayo kita berusaha sedikit demi sedikit mengerjakan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Semoga kita mati dalam keadaan beriman, semoga kita masuk surga, semoga kita terbebas dari adab kubur, semoga kita semua, orang tua kita, keluarga kita masuk surga tanpa hisab. Lalu ada Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Nah, jadi dari ayat ini bisa kita pahami bahwa hendaklah setiap hari kita memikirkan apa yang telah kita perbuat. Misalnya kita membuat maksiat, lalu apa dampaknya? Maka dampaknya akan merugikan diri kita dan kita tahu itu, maka tinggalkan. Misalnya kita kecanduan melakukan maksiat, kita misalnya kecanduan berzina, kecanduan berjudi, kecanduan menggibah, kecanduan membuka aib orang lain. Nah, maka coba pikirkan bagaimana jika kita dalam keadaan sebaliknya, kita digibah orang, kita dibuka aibnya oleh orang. Maka jika kita tidak mau aib kita dibuka oleh orang, maka janganlah kita membuka aib orang. Jika kita tidak mau istri kita, anak kita, ibu kita, saudari kita dijinahi orang, maka janganlah kita berzinah dengan anak orang, maka janganlah kita berzinah dengan ibu orang, maka janganlah berzinah dengan siapapun.
Nah, jadi seperti itulah. Lalu ada hadis riwayat Ibnu Majah yang artinya perbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan, yaitu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4258. Dari dalil ini kita ketahui bahwasanya yang namanya kematian itu menghancurkan semua kenikmatan yang ada pada diri kita. Seperti bernapas, maka ketika kita mati kita tidak bisa bernapas lagi dan lain sebagainya. Lalu kita tahu bahwa kematian adalah pemisah antara dunia dengan akhirat. Dan kita juga tahu bahwa kematian pemisah antara waktu beribadah dan waktu pembalasan ibadah. Juga kita tahu merupakan batasan yang membedakan antara menyiapkan perbekalan dan menjumpai balasannya. Setelah kematian, kita tahu tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat dan memohon ampun dari kesalahan. Nah, jadi mumpung kita masih bernapas, maka bertaubatlah kita kepada Sang Pencipta. Ya Allah, ampunilah dosaku, aku banyak dosa, bantulah aku untuk tidak melakukan maksiat lagi. Karena Engkau berkata di dalam firman-Mu, pintalah aku, maka akan aku kabulkan. Maka aku meminta kepadamu, bantulah aku agar aku tidak melakukan maksiat. Lalu ada Al-Quran surah An-Nisa yang artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Nah, jadi mumpung kita masih bernapas, maka bertaubatlah kita kepada Sang Pencipta. Tentu kita tahu kematian itu pasti datang dan kita akan menjumpai kematian. Lalu ada Quran surah Al-Jumu'ah yang artinya, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu yang akan menemui kamu. Nah, dari ayat ini Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 kita tahu bahwa bagaimanapun keadaannya kita pasti mati. Karena itulah persiapkan bekal untuk amal untuk di akhirat kita. Lalu ada Quran An-Nisa ayat 78 yang artinya, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Nah, jadi bagaimanapun caranya kita pasti mati. Nah, jadi mumpung kita masih bernapas, ayo kita bertaubat. Mumpung kita masih bernapas, ayo kita kerjakan kebaikan sedikit demi sedikit. Dan mumpung kita masih bernapas, maka tinggalkanlah keburukan, maksiat sedikit demi sedikit. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Semoga kita dibebaskan dari siksa kubur. Semoga kita masuk surga tanpa hisab. Amin ya robbal. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika kami ada salah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Kasih sayang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah. Salam damai. Silakan share, komen, like, subscribe. Salam damai. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta
Terima kasih sudah mampir di Mitos atau Fakta. Silakan komen, share, like, subscribe, bertemanlah dengan kami. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita sukses selalu, salam damai.